Bro, logika motor harian itu biasanya gini. Makin banyak silinder, makin kencang. Ninja 4 silinder lebih kencang dari 2 silinder. Bener nggak? Tapi hukum itu batal kalau kita bicara soal Honda NSF 250 RW, tunggangannya Veda Ega Pratama nanti di Moto3 2026. Motor ini cuma satu silinder, suaranya cempreng kayak motor bebek. Tapi tenaganya 60 tenaga kuda loh. Sedangkan CBR 250 RR kebanggaan kalian udah 2 silinder, canggih, tapi tenaganya cuma 42 horsepower, selisih lumayan banyak tuh. Kok bisa sih mesin jomblo mengasapi mesin couple? Hari ini kita bedah secara ilmiah ya. Pertarungan piston 81 mm versus twin 62 mm. Yuk, kita langsung mulai. Segmen 1, The Bore Battle atau Size Matters. Kita masuk ke jantungnya langsung nih, dan kita bedah pakai matematika. CBR 250 RR pakai piston 62 mm. Kecil, ringan, ada 2 biji tuh. Enak buat harian, getarannya tuh minim. Tapi NSF 250 RW Veda dia cuma pakai satu piston raksasa 81 mm loh. Secara fisika, kenapa Honda HRC pilih satu piston gede buat balapan? Jawabannya ada di The Science of Friction atau ilmu gesekan nih. Kita coba sedikit hitung ya, keliling ring pistonnya. Di CBR 250 RR ada 2 piston kali 62 mm. Kalau di total, panjang area gesekan ring ke dinding silinder itu hampir 400 mm. Sedangkan di motor Veda, walau pistonnya gede segede gajah, 81 mm, karena cuma satu, ya panjang gesekannya cuma sekitar 250 mm. Lihat kan bedanya? Gesekan di motor harian 2 silinder itu 50% lebih besar daripada motornya Veda. Nah, ini sesuai sama teorinya Charles Fayette Taylor nih, bapak mesin dunia dari MIT. Dia bilang, semakin banyak silinder, semakin banyak parastik lasnya atau tenaga yang disunat sama gesekan ring piston sendiri. Makanya motor Veda 60 horsepower. Tenaganya nggak habis tuh buat ngelawan gesekan dinding silinder. Tapi murni disalurkan ke kruk asnya. Tentu ini fungsinya untuk mengefisiensi mekanis tingkat dewa. Lanjut. Segmen 2. The Physics of Stroke and RPM. Banyak orang bore up atau mungkin kamu salah satu di antaranya ya. Sembarangan tapi mesin jebol karena stroke-nya kepanjangan. Kita hitung kenapa mesin Veda NSF 250 RW aman digeber 13.500 RPM. Sedangkan mesin Ninja ZX25R dan Honda CBR 250 kalau di bore up ekstrim pasti rontok tuh di RPM segitu. Ilmunya min piston speed atau kecepatan rata-rata piston ada batas fisika di mana material logam akan putus tuh karena gaya inersia. Biasanya di angka 25 meter per detik. Tapi bang, piston motor balap itu kan gede, otomatis berat dong. Kok bisa sih diajak teriak sampai 13.500 RPM? Nah, di sini letak serunya sebenarnya. Jawabannya bukan cuma di RPM, tapi kita harus hitung yang namanya min piston speed, alias kecepatan rata-rata piston naik turun tuh. Oke, kita adu datanya dulu ya. Pertama CBR 250 RR. Langkah pistonnya stroke 41,4 mili itu. Saat mesin berputar di 13.000 RPM, kecepatan pistonnya ada di angka 17,9 meter per detik. Angka segini sih masih aman banget sih sebetulnya ya. Mesinnya awet, enak buat dipakai touring santai sampai ke Bali pun kayaknya kamu bisa tuh tanpa takut jebol. Nah, sekarang lihat motornya Veda NSF 250 RW-nya.
Struknya jauh lebih panjang, 48,5 mili. Saat digeber di 13.500 rpm, piston speednya itu bisa tembus 21,8 meter per detik. Kelihatan kan bedanya? Piston motor Veda itu gerakannya jauh lebih biadab. Hehehe. Sedikit agak nyeleneh ya. Tapi emang itu luar biasa. Itulah gaharnya di Grand Prix. Apalagi kita bisa ngebayangin di MotoGP. Kalau kecepatannya sengeri ini pakai piston motor harian, dijamin bahayanya bakal kena fatigue alias kelelahan logam. Terus crack deh, putus di tengah jalan. Nah loh. Makanya Veda wajib pakai material 4-gauge aluminium alloy kualitas aerospace. Cuma yaitu tadi bahan sekelas pesawat ini yang sanggup nahan gempuran 21,8 meter per detik tadi. Jadi ya kemungkinan kita bisa melihat ya akselerasi Veda di Moto2. Segmen 3, adu mekanik silinder head atau area napasnya. Sekarang kita geser ke bagian atas nih, area napasnya. Prinsipnya simple, mesin balap itu sebenarnya cuma pompa udara. Makin banyak udara masuk, makin kencang dia larinya. Pertama, kita bedah CBR 250RR. Karena diameter pistonnya cuma 62 mm, ruang di kepala silindernya jadi sempit tuh. Insinyur Honda terpaksa pasang klep intake yang ukurannya kecil-kecil. Bayangin, kalian disuruh lari 100 meter, tapi napasnya harus lewat sedotan air gelas tuh. Kebayangkan sesaknya? Mau lari kencang, tapi suplai oksigennya ketahan. Nah, sekarang bandingkan sama NSF 250 RW-nya Veda. Piston 81 mm itu luas banget. Ini bikin insinyur Honda leluasa nanam klep intake raksasa ukuran 26 mm. Kalau CBR tadi pakai sedotan, motor Veda ini ibarat lari sampai napas lewat selang pemadam kebakaran. Plong, abis tuh. Inilah yang disebut volumetric efisiensi. Di RPM tinggi, mesin satu silinder Veda ini bisa menyedot volume udara jauh lebih rakus daripada 2 silinder CBR digabung sekalipun. Makanya, buat yang hobi modif, kalau kalian cuma bore up ganti piston gede, tapi lubang headnya masih standar, sorry to say ya, itu bohong, tenaga nggak bakal keluar, karena napas mesinnya tetap kecekek lah. Segmen 4, reality check. Jadi bisa nggak CBR 250RR kalian dibikin secepat motor Veda? Secara teori bisa, tapi dompet kalian siap nggak? CBR 250RR didesain buat durability awet bertahun-tahun. NSF 250RW didesain buat performance-nya tuh, umur mesin dihitung jam, bukan tahun. Piston 81 mm Veda itu ringkih sebenarnya. Tiap 2000 km wajib ganti ring atau piston. Kalau CBR kayak gitu, ya kalian bakal tekor servis bulanan lah. Nah, pertanyaannya kalian sanggup nggak? Kan gitu. Tapi setidaknya sekarang kalian dan kita semua paham ya, Veda menang bukan karena sihir atau bukan karena juga memang bakat alamiahnya. Tapi emang semua regulasinya tuh diatur. Tapi karena efisiensi gesekan satu silinder dari efisiensi volumetrik piston lebar, sekarang kita udah paham kenapa piston 81 mm Veda itu kunciran tenaga monster di dunia balap dunia, khususnya di Moto3 ya. Tapi ingat, piston gede itu percuma kalau napasnya ya bengek. Ibarat atlet lari sprint yang tadi kita katakan, kakinya udah kuat, tapi kalau paru-parunya kecil, ya pingsan lah. Nah, di episode 2 nanti di Grand Series terkait dengan bore up-an, dan ini mungkin bisa jadi relatable sama kalian semua ya. Kita bakal naik ke lantai atas. Kita bedah silinder head-nya. Kenapa Veda butuh klep titanium yang harganya sebiji itu bisa buat beli HP baru? Dan misteri terbesar, kenapa leher knalpot Honda NSF 250RW itu melingkar-lingkar di bawah jok kayak ular? Apa fungsinya sih? Itu bukan variasi sob, itu ilmu. Pastikan kalian udah subscribe ya. Karena di video nanti kita bakal bongkar rahasia aliran udara yang bikin motor ini teriak sampai 13.500 rpm. See you in the next video.